Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Mikroekonomi Paralel 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Adrian Takisya Putra, Muhammad Idam Robani, Apta Raditya Robani, dan yang terakhir ada Fatur Rahman Al-Rasid. Di sini kami akan membahas tentang lingkungan bisnis. Apa itu bisnis? Secara mudahnya, bisnis merupakan pembelian faktor input yang berupa tanah, tenaga kerja, maupun modal. Dari input tersebut, kita akan mengolahnya menjadi output yang kemudian output itu akan kita jual ke konsumen. Dari hasil penjualan, kita akan mendapatkan revenue yang bisa kita biayai untuk memproduksi input kembali. Dalam memproduksi suatu bisnis, kita mempunyai faktor-faktor produksi. Kita memiliki 4 faktor, di mana yang pertama ada land atau tanah, sumber daya alami yang ada di planet bumi yang kita pakai untuk menjadi faktor produksi yang pertama. Yang kedua ada labor atau tenaga kerja. Ini merupakan daya usaha manusia, baik dalam bentuk mental ataupun fisik. Yang ketiga ada kapital atau modal. Ini merupakan segala hal yang digunakan dalam proses produksi. Kita sebutnya menjadi kapital atau modal. Enterprise atau perusahaan. Pengembalian resiko dalam mengatur faktor produksi untuk menghasilkan kegiatan usaha. Mungkin sekian untuk penjelasan secara singkatnya. Tetapi kali ini saya akan melanjutnya untuk penjelasan secara mikroekonominya. Dalam mikroekonomi bisnis, tujuan utama dari suatu bisnis adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Keuntungan ini didefinisikan sebagai selisih antara total pendapatan yang diterima oleh bisnis dan total biaya yang dikeluarkan oleh bisnis untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi, bisnis adalah selisih antara yang dikeluarkan dan juga yang didapatkan. Tujuan ini mencerminkan orientasi ekonomi dasar dari bisnis untuk mencapai hasil finansial yang optimal. Selanjutnya, perilaku bisnis dalam konteks mikroekonomi melibatkan serangkaian keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk mencapai tujuan keuntungan mereka. Beberapa perilaku umum dalam mikroekonomi bisnis meliputi yang saya akan bahas selanjutnya. Yang pertama, pemilihan output optimal. Bisnis harus memutuskan seberapa banyak barang ataupun jasa yang akan diproduksi untuk tingkat produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Keputusan ini akan berkaitan dengan tingkat produksi yang dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Pemilihan faktor produksi. Bisnis perlu memutuskan bagaimana menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Keputusan ini mencakup alokasi sumber daya agar efisien dan dapat menghasilkan output yang maksimal. Lalu penentuan harga. Bisnis harus menentukan harga yang optimal untuk barang atau jasa. Nah, keputusan ini mempertimbangkan permintaan konsumen, biaya produksi, dan juga strategi pasar. Lalu ada analisis dan biaya pendapatan. Bisnis melakukan analisis biaya untuk memahami struktur biaya produksi mereka dan memastikan bahwa mereka dapat menetapkan harga yang mencakup biaya tersebut. Lalu analisis pendapatan melibatkan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan seperti elastisitas harga. Lalu ada inovasi dan investasi. Bisnis perlu mempertimbangkan inovasi dalam produk atau proses produksi serta investasi dalam teknologi atau modal fisik. Nah, keputusan ini dapat mempengaruhi efisiensi produksi dan juga daya saing bisnis di pasar. Reaksi terhadap pasar. Perusahaan ini harus responsif terhadap perubahan dalam kondisi pasar, seperti perubahan permintaan atau persaingan. Fleksibilitas dan adaptabilitas adalah kunci dalam menghadapi kedinamisan pasar. Lalu ada perilaku bisnis ini tercermin dalam kurva penawaran dan permintaan, analisis biaya produksi, dan juga berbagai teori mikroekonomi yang lainnya. Mikroekonomi bisnis membantu dalam memahami cara perusahaan kita
atau kalian membuat keputusan untuk mencapai tujuan keuntungan mereka, dan bagaimana interaksi antara bisnis keseluruhan itu mencapai dalam di tahap mempengaruhi pasar. Analisis Pestel adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi lingkungan operasional suatu organisasi. Pestel adalah singkatan dari 6 kategori faktor eksternal utama yang dianalisis dalam metode ini, yaitu politik atau political, ekonomi atau economic, sosial, teknologi atau technological, dan lingkungan, environmental, dan juga hukum yaitu legal. Analisis Pestel membantu organisasi untuk memahami dinamika dan resiko dalam konteks eksternal, sehingga dapat merencanakan strategi yang lebih baik bagi usaha yang mereka jalankan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut untuk setiap kategori. Yang pertama adalah politik atau political, yaitu faktor politik mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan juga regulasi. Ini termasuk stabilitas politik, kebijakan perdagangan, kebijakan pajak, regulasi industri, dan semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari keputusan atau tindakan politik. Perubahan dalam kebijakan pemerintah dapat memiliki dampak yang signifikan pada strategi bisnis dan juga operasional. Yang kedua adalah ekonomi atau ekonomi. Faktor ekonomi mencakup kondisi makroekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis yang kita jalankan. Hal ini melibatkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, tingkat pengangguran, dan faktor ekonomi lainnya. Perubahan dalam faktor ekonomi ini dapat memengaruhi daya beli konsumen dan keberlanjutan operasi bisnis. Yang ketiga adalah sosial. Faktor sosial mencakup aspek-aspek budaya, demografi, dan sosial masyarakat yang dapat memengaruhi preferensi konsumen dan kebutuhan pasar. Perubahan dalam nilai-nilai sosial, tren demografis, dan preferensi konsumen dapat memicu perubahan strategi bisnis. Berdasarkan 3 poin tadi yang saya jelaskan, berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama adalah politik atau political. Contohnya yaitu kebijakan pajak dari pemerintah, stabilitas politik dan kebijakan perdagangan, regulasi industri, dan juga kebijakan imigrasi dan keamanan nasional. Untuk ekonomik sendiri yaitu contohnya tingkat inflasi dan suku bunga, pertumbuhan ekonomi nasional atau regional tiap daerah, tingkat pengangguran suatu negara atau suatu tempat, kondisi pasar keuangan global. Dan yang ketiga adalah sosial. Contohnya adalah tren demografis seperti pertumbuhan atau penurunan populasi, nilai-nilai budaya dan preferensi konsumen, perubahan gaya hidup dan perilaku konsumen, isu-isu sosial seperti kesetaraan gender atau keberlanjutan. Teknologi atau technological. Faktor teknologi melibatkan inovasi dan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi industri. Perubahan teknologi, tingkat adopsi teknologi, dan investasi dalam riset dan pengembangan dapat mempengaruhi daya saing model bisnis. Lingkungan atau environmental. Faktor lingkungan melibatkan dampak bisnis terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap bisnis. Ini mencakup keberlanjutan kebijakan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Hukum atau legal. Faktor hukum mencakup semua aspek regulasi hukum yang dapat mempengaruhi bisnis. Ini termasuk peraturan industri, kebijakan ketenagakerjaan, hukum konsumen, dan perubahan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Teknologikal contohnya yaitu kemajuan teknologi yang mempengaruhi industri, tingkat adopsi teknologi oleh konsumen dan perusahaan, investasi dalam riset pengembangan, keamanan dan privasi data. Lingkungan atau environmental contohnya yaitu kebijakan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan, dampak bisnis terhadap lingkungan, peraturan terkait keberlanjutan, perubahan iklim, dan isu-isu lingkungan lainnya. Hukum atau legal, regulasi industri yang persyaratan hukum, hukum ketenagakerjaan dan perburuan, kepatuhan pajak dan peraturan akuntansi, hukum konsumen dan pelindungan konsumen. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.